Ya kurang mujahadah. Dulu untuk dapat satu hadis harus perjalanan sebulan. Mereka harus menjual barang ini dan itu untuk modal. Alhamdulillah saat ini cukup dengan modal internet kita sudah bisa mendengarkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'yadzan billahi minan nar. Para pemirsa, para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiah kepada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengkaji bersama ayat-ayat Allah Ta'ala dan ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita berharap agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqamahan dalam menjalankan syariat agama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diketahui bahwa insyaallah taala di setiap pekan kedua hari Ahad jam 9 WITA atau jam 8 WIB kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi. Khulasah Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita, memberikan taufik kepada kita dalam menjalankan ibadah kepadanya, di antaranya adalah dalam menimba ilmu agama. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah mengagungkan ilmu sebab memperoleh ilmu. Para pemirsa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu secara bahasa lawan dari al-jahlu yang artinya kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan ilmu yang dimaksud pada pembahasan ini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa keterangan dan petunjuk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Beliau mengatakan
ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu tentang apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Dan perlu kita sadari bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan tentunya inilah yang kita kejar. Inilah yang kita butuhkan dan ia menjadi hajat kita yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Seluruh ilmu selain Al-Quran hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis atau fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala, haddatsana. Adapun selain itu adalah waswas atau bisikan syaitan. Inilah tolak ukur yang menjadikan ilmu itu bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dikatakan pula oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat selalu membimbing kepada dua hal. Ilmu yang bermanfaat itu selalu membimbing kepada dua hal. Yang pertama adalah membimbing seorang hamba untuk mengenal Allah Ta'ala dengan segala yang menjadi hak Allah. Jadi ilmu tersebut, ilmu yang membimbing hamba untuk lebih mengenal Allah Ta'ala dan segala hal yang menjadi hak-hak Allah. Baik itu nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, perbuatan-perbuatannya yang agung, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah, ilmu inilah yang menyebabkan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap mendapatkan pahala, berharap masuk ke dalam surga, dan membuat kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan kita. Inilah salah satu ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama. Dia akan membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala hal yang menjadi hak-hak Allah. Kemudian yang kedua, tanda yang lainnya bahwa ilmu yang bermanfaat itu membimbing hamba agar kita mengetahui segala hal yang diridhai dan dicintai Allah. Mengetahui dan begitu pula mengamalkan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta mengetahui apa yang dibenci dan dimurkai, kemudian kita meninggalkannya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing hamba untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai, dan mengetahui segala apa yang Allah Ta'ala benci dan murkai, kemudian kita meninggalkannya, baik berupa dengan keyakinan hati, kemudian dengan perbuatan fisik, dan juga ucapan-ucapan, yang mana itu semua akan menghantarkan kita kepada apa yang Allah Ta'ala ridhai dan menghantarkan kita untuk menjauhi apa yang Allah Ta'ala benci. Nah, itulah ringkasan dari apa yang dikatakan Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Baik, para pemirsa, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, dari definisi di atas saja sudah cukup menyadarkan kita akan pentingnya ilmu syar'i. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala sangat butuh kepada ilmu syar'i. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Madarikus Salikin, An-nas ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Jadi kita sangat butuh kepada ilmu.
Dan kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yaumi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasihi. Hal itu karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman hanya sekali atau 2 kali saja. Yang suka makan mungkin sampai 5 kali beserta cemilan-cemilannya. Dan itu dia sudah tidak sanggup melebihi daripada itu. Tapi berbeda dengan ilmu. Maka seorang manusia sangat butuh kepada ilmu sebanyak tarikan nafasnya. Bayangkan, 1 menit saja kita jauh daripada ilmu, kita tidak mengetahui bagaimana cara kita melangkah yang benar, bagaimana cara kita berbuat yang benar. Semenit itu pula lah kita mungkin akan tersesat dari jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa ilmu sangat dibutuhkan. Sebanyak nafas kita. Ya. Salah seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'. Ilmu itu adalah pemimpin sebuah amal dan amal itu sebagai pengikutnya. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tujuannya untuk beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surah Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu amal. Tetapi perlu kita sadari bahwa pemimpin daripada amal ini adalah ilmunya. Yang mana dengan ilmu kita bisa tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Kita bisa tahu bagaimana cara beramal yang benar. Sehingga ia menjadi amal yang bermanfaat kelak pada hari kiamat. Nah. Baik, kita sebutkan beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi manusia. Alasan-alasan kenapa ilmu syar'i sangat penting bagi manusia. Sampai. Oh ya. Ya. Kita ulangi. Kita akan menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi manusia. Kita akan menyebutkan beberapa hal betapa pentingnya ilmu bagi alasan-alasan kenapa kita sebagai manusia sangat perlu kepada ilmu. Yang pertama, ilmu syar'i itu penjaga kita dari kesesatan, penyimpangan dalam beramal. Ilmu itulah yang akan menjaga dari penyimpangan, kesesatan dalam beramal, yang mana ia merupakan tujuan utama kita diciptakan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-amil bila ilmin kasairi bila dalilin. Wa ma'lumun anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi wa in quddira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin bal madhmumun indal uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia akan tetap tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Orang yang berjalan hidup di muka bumi ini tanpa tuntunan. Guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga mengatakan, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul. Barang siapa yang terpisah dari petunjuk, maka dia akan tersesat. Serta tidak ada petunjuk kecuali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beramal, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang memisahkan diri dari ilmu, yang mana sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan dia akan menyimpang, dia akan sesat dari jalan kebenaran. Dan orang yang tersesat, dia tidak akan menemukan tujuan yang benar. Surga itu hanya di angan-angannya belaka, tapi dia tidak akan pernah sampai ketika dia tersesat dari jalan yang seharusnya dia jalani.
Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan, al-amil ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Beramal tanpa ilmu itu seperti berjalan di luar jalur. Ya, berjalan di luar jalur. Kemudian juga ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Dan ini sudah dilihat oleh mata kepala kita. Di mana-mana. Mereka mengatasnamakan ibadah, mereka mengatasnamakan amal. Ternyata bukan mendatangkan kebaikan. Tapi semakin rusak Islam. Hilang kemurnian Islam sehingga sebagian orang terutama yang baru masuk Islam bingung, ini yang benar mana? Karena semua menjadi samar-samar. Sebabnya apa? Karena jauh daripada dalil, jauh daripada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah kenapa kita perlu kepada ilmu. Dan ingat, amalan baru bisa diterima oleh Allah Ta'ala ketika yang melakukannya adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah, tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini bahwa amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Yang disebut bertakwa adalah apabila dia beramal berharap wajah Allah, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalnya orang bertakwa. Cara orang bertakwa beramal bagaimana? Dua hal. Yang pertama dengan ikhlas, yang kedua dengan mutaba'ah. Dan tentunya itu baru bisa dilakukan dengan ilmu. Ya. Banyak orang yang menyangka cukup dengan banyak amal, banyak ibadah sudah mendapatkan jaminan kelak di akhirat. Sekurang-kurangnya itu sebagai tanda, ciri bahwa yang dilakukan sudah benar. Paling banyak amalnya sudah. Pokoknya yang terlihat seperti ibadah, lakukan saja. Itu sudah sebagai bukti kebenaran. Tanpa harus dilihat sesuai dengan dalil. Ini fenomena yang kita lihat saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal kalau seandainya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 23, mungkin membuat kita terus berpikir dan takut apakah amalan selama ini yang saya lakukan sudah benar atau belum. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Oh, ternyata berdasarkan ayat ini ada amalan-amalan yang tidak diterima, dijadikan sebagai debu. Oh, berarti kita harus tahu amalan seperti apa yang diterima. Bukan hanya sekedar modal namanya amal, bentuknya seperti ibadah, tidak. Tapi harus didasari dengan ilmu. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar tidak diterima saja. Beramal tanpa adanya ilmu yang menunjukkan amalan itu tidak benar, amalan itu tidak diridhai, ini bisa menjadi penyebab masuknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 1-4. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idhin khashiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak wajah-wajah pada hari itu tunduk terhina. Yang mana mereka bekerja keras lagi kepayahan, kemudian namun memasuki api neraka yang sangat panas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Imran Al-Jawni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melewati sebuah kuil yang ditinggali oleh salah seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, wahai rahib, wahai rahib. Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dan terlihat ada bekas-bekas letihnya ibadah. Bekas-bekas letihnya ibadah. Kemudian Umar radhiyallahu menangis. Radhiyallahu anhu pun menangis.
Beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya? Maka Umar mengatakan, aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang beramal lagi kepayahan, capek beramal. Dan dia rasa amalan yang selama ini dilakukan benar. Capek dia. Namun tetap masuk ke dalam neraka yang panas. Dan itulah yang membuat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik, dikenal sebagai ahli ibadah di dunia, namun di neraka dikenal sebagai ahli, di akhirat dikenal sebagai ahli neraka. Na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahukan bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ka'annahum taqalluha. Ada yang menafsirkan bahwa maksud dari ka'annahum taqalluha seperti mereka menganggap ibadah beliau ini sangat sedikit. Atau ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan ibadah mereka terlalu sedikit dibandingkan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal ibadah mereka ini harus lebih banyak. Itulah yang mereka pikirkan. Nabi SAW saja sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang pun beramal sebagaimana yang disebutkan. Otomatis kita nih harus lebih banyak amal ibadahnya. Yang pertama mengatakan, qala ahadukum amma ana fa usallil laila abada. Wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra abada wa la uftir. Wa qala al-akharu wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat malam selama-lamanya. Sholat malam terus. Dan tidak tidur. Yang lainnya mengatakan, aku akan puasa selama-lamanya dan tidak berbuka. Dan yang ketiga, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Karena dia anggap menikah itu bisa menyibukkan dari ibadah. Ketika Nabi SAW datang dan mendengar apa yang disampaikan, Nabi menekankan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Maka beliau mengatakan, demi Allah, amma inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Apa yang beliau ucapkan ini bukan atas dasar kesombongan, tapi itu atas dasar wahyu dari Allah Ta'ala. Dan sebagai teguran dan pengingat bahwa manusia yang paling takut dan paling bertakwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu beliau mengatakan, aku berpuasa, berbuka, aku sholat malam dan tidur, dan aku menikahi wanita. Yang paling bertakwa, manusia yang paling bertakwa pun dia perlu tidur, dia juga berbuka, dia juga menikahi wanita. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Sekarang ketika ditanya, apakah 3 orang tadi ikhlas dalam beramal sebagaimana amalan yang mereka sebutkan? Maka kita katakan dengan yakin pasti mereka ikhlas. Kenapa? Ini amalan-amalan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang cinta dunia, rakus dunia, cinta jabatan, pengen pujian, gak mungkin. Gak mau nikah, sholat malam selama-lamanya, puasa selama-lamanya, dan gak berbuka. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang saya yakin mereka betul-betul tulus. Gitu. Tapi ternyata modal itu saja tidak cukup untuk dikatakan amal bisa diterima. Tapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa 2 contoh ini sudah cukup menyadarkan kita pentingnya ilmu. Ilmu itu yang akan menjaga kita dari apa? Penyimpangan. Yang akan menjaga kita dari kesesatan. Kita perlu akan ilmu. Lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minuman. Itu yang pertama. Alasan pertama kenapa kita sangat perlu, sangat butuh kepada ilmu. Yang kedua adalah ilmu syar'i adalah sarana untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Ilmu syar'i adalah sarana untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Seperti yang
dijelaskan tadi bahwa ilmu syar'i dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara tandanya adalah membimbing hamba untuk semakin mengenal Allah. Ketika kita semakin mengenal Allah Ta'ala yang menjadi hak-haknya, baik pada nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia, maka ini yang akan menghantarkan kita kepada pengagungan, menghantarkan kita kepada rasa takut kepadanya, menghantarkan kita kepada cinta kepada Allah Ta'ala. Dan kita sangat butuh kepada cinta Allah Ta'ala. Bukan perkara yang hebat ketika bisa mengaku, karena siapapun pasti mengaku cinta kepada Allah. Yang hebat adalah ketika ia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkara besar engkau mencintai, tapi menjadi besar perkaranya ketika engkau menjadi orang yang dicintai. Dan salah satu sarana untuk meraih cinta Allah Ta'ala adalah dengan menimba ilmu agama. Yang mana ilmu tersebut yang akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala cintai dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala benci. Kemudian yang ketiga, di antara alasan kenapa kita sangat butuh kepada ilmu. Ilmu syar'i itu membedakan antara mana makhluk yang bernama manusia dan mana makhluk yang bernama binatang. Jadi membedakan antara jenis manusia dan binatang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Innal insan innama yumayyazu ala ghairihi minal hayawanat bi fadilatil ilm wal bayan. Wa illa fa ghairuhu minad dawab was siba' aktharu aklan minhu wa aqwa batashan wa aktharu jima'an wa auladan wa atwalu a'maran. Wa innama muyza 'ala ad-dawab wal hayawanat bi ilmihi wa bayanihi. فإذا عدم العلم بقي معه قدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة. Beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, manusia itu dibedakan dari jenis binatang dengan adanya keutamaan ilmu dan penjelasan. Jadi ilmu, penjelasan inilah yang membedakan antara makhluk manusia dengan makhluk binatang. Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka binatang melata, buas, itu lebih banyak makannya, lebih kuat, lebih banyak jimaknya, hubungan seksual, lebih banyak anaknya. Bahkan untuk beberapa jenis tertentu lebih panjang umurnya dari manusia. Kalau seandainya manusia hidup di dunia itu tujuannya makan, ya, jadi kuat, hubungan biologis, punya anak, punya pasangan, hanya sebatas itu saja, maka mungkin binatang jauh lebih hebat. Ya. Mereka nggak perlu kerja, mereka nggak perlu ngantor untuk bisa punya banyak anak, untuk bisa menafkahi anak-anaknya, seperti itu. Nah, yang membedakan ini apa? Ilmu. Kata beliau apa? Wa innama muiza 'ala ad-dawab wal hayal bi 'ilmihi wa bayanihi. Manusia itu dibedakan dari binatang karena ilmu dan bayan yang dimilikinya. Itulah yang menjadikan kita butuh sekali dengan ilmu. Nah, fa idza udimal ilm, dan apabila ilmu tidak ada, baqiya ma'ahu qadrul musytarak bainahu wa baina sa'ir dawab. Maka yang tersisa adalah sisi persamaan antara manusia dengan binatang. Ya, manusia perlu makan, manusia juga perlu nikah, kemudian hubungan biologis, kemudian manusia yang nantinya dia punya anak, perlu tempat tinggal dan semisalnya. Kalau seandainya dia nggak punya ilmu, maka yang tersisa sisi persamaan ini saja. Maka manusia harus punya ilmu, terutama ilmu syar'i. Nah, inilah yang menunjukkan betapa pentingnya manusia memiliki ilmu, terutama poin yang pertama tadi. Ilmu inilah yang akan membimbing kita untuk menjadi hamba yang benar ketika hidup di dunia, dan mudah-mudahan sebagai sebab kita bisa beramal dengan benar, yang dengan amal tersebut kita mendapatkan rahmat yang dengannya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kita sampaikan barusan itu hanya sebagai muqaddimah yang menyadarkan kita bahwa kita sangat perlu kepada ilmu.
sangat perlu kepada ilmu. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih penting daripada ilmu, niscaya akan didahulukan dibandingkan ilmu. Ternyata ilmulah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk diminta. Dan ini yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Bagaimana cara kita memperoleh ilmu? Mungkin sebagian merasakan sulit untuk mendapatkan ilmu dengan segala macam keterbatasan yang ada. Kalau kita bandingkan antara zaman sekarang dengan dahulu, dilihat dari sisi mudah atau sulitnya dalam mendapatkan ilmu, kira-kira lebih mudah yang mana? Lebih sulit yang mana? Zaman dahulukah atau zaman sekarang? Kalau dilihat dari sisi memperoleh ilmu, kira-kira lebih sulit yang mana? Mungkin silahkan jawab masing-masing. Kalau kita lihat sepertinya sih lebih sulit zaman dahulu. Bukankah kita tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah hadis saja, zaman dahulu para ulama harus menempuh perjalanan 1 bulan. Itu satu hadis. Sekarang kita bisa memiliki ribuan hadis dalam satu laptop. Ribuan hadis dalam HP. Kita bisa baca, kita bisa hafal. Yang seyogyanya mungkin banyak yang hafal hadis, kutubus sittah misalkan. Kenapa? Karena sangat mudah untuk mendapatkan. Tapi kenapa kok justru bertolak belakang dengan kenyataan tersebut? Tidak sebagaimana orang-orang terdahulu. Dengan kesulitan itu, tapi Allah Ta'ala memudahkan mereka untuk memperoleh ilmu. Dan ternyata ilmu mereka bermanfaat yang saat ini pun kita rasakan. Mungkin di antara sebabnya karena tidak mengagungkan ilmu. Dan ini adalah salah satu kunci untuk mudah dalam mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara mengagungkan ilmu. Ya, dengan cara mengagungkan ilmu. Oleh karena itu, nanti ada salah satu perkataan dari penulis. Beliau mengatakan, fa inna, ini di muqaddimah, dan alhamdulillah kalau tidak salah sudah kita share ke salah satu ikhwah sekalian PDF dari kitab ini yang alhamdulillah sudah diterjemahkan, mungkin bisa dimanfaatkan untuk sambil menyimak, sambil mendengarkan dan juga memperhatikan kitab tersebut agar manfaat lebih banyak yang didapatkan. Baik, penulis mengatakan yang menunjukkan bahwa dengan menggantungkan ilmu itu sebagai tolak ukur banyak tidaknya ilmu yang bisa kita dapatkan. Beliau mengatakan fa inna hadzal 'abdi minal ilm mauqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilm wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Ya. Artinya, sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hati terhadap ilmu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan penghormatan, pengagungan kepada ilmu, maka akan layak hatinya sebagai wadah ilmu. Nah, inilah jawabannya. Kenapa kok ada sebagian yang sulit, sebagian yang mudah, ada sebagian yang cukup mendengarkan sekali, 2 kali faham, namun yang lainnya harus berkali-kali. Mungkin kadar pengagungan ilmu dalam hatinya yang menentukan apakah dia mudah atau sulit dalam memperoleh ilmu. Nah, karena dalam mengagungkan ilmu itu terdapat pokok-pokok dasar-dasar yang harus dipenuhi. Barulah kita bisa dikatakan sebagai seorang hamba yang mengagungkan ilmu. Ya. Nah, inilah yang salah satu sebab kenapa kita memilih kitab ini. Kita sadari ilmu itu penting. Tetapi kita harus bisa menjadi hamba yang mengagungkan ilmu agar dalam perjalanan kita menimba ilmu agama, Allah Ta'ala berikan kemudahan.
Nah, insyaallah kitab yang akan kita gunakan ini adalah khulasahnya. Khulasah. Jadi Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala punya kitab Ta'dhimul Ilm yang mana kemudian beliau ringkas. Dan kitab ringkasan inilah yang kita akan baca dan kita akan ambil faidah atau pelajaran-pelajaran darinya. Beliau katakan dalam muqaddimah, ya, dalam muqaddimah beliau mengatakan fahadhihi min kitabi ta'dhimil ilmi khulasatul lafzi u'iddat biltiqatiha limaqsadil hifzi fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurah al-lubab wa ju'ila fihi al-unmudhaj min kulli bab liyakuna fi nufusi talabah syamsan nahar wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali wal iddikar. Ini merupakan ringkasan dari kitab saya Ta'dhimul Ilmi. Jadi beliau punya kitab Ta'dhimul Ilmi, kemudian beliau ringkas dengan judul Khulasah Ta'dhimul Ilm. Tujuannya untuk dihafalkan, disusun agar mudah dihafalkan. Karena tujuan itulah maka yang dicantumkan dalam kitab ini hanyalah intisarinya, disertai dengan contoh untuk setiap babnya agar bisa difahami dengan jelas oleh para penuntut ilmu kemudian dihafalkan. Nah, ini beliau tuliskan dalam muqaddimah beliau. Dan alhamdulillah seperti yang kita sudah sampaikan bahwa Khulasah Ta'dhimul Ilmi ini sudah diterjemahkan oleh salah satu ustaz kita yang mana memudahkan bagi kalangan manapun untuk bisa mengambil faedah-faedah darinya. Sehingga itulah kitab yang kita gunakan untuk kita kaji bersama. Hanya saja susunan yang diambil oleh Al-Ustadz dalam hal ini Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala yang menerjemahkan kitab ini, beliau awali dengan penyebutan matan terlebih dahulu. Jadi dari halaman pertama setelah kata pengantar beliau sampai dengan urutan ke-55 atau 54 itu isinya matan. Nah, setelah itu dari halaman 55 dan seterusnya baru terjemahan. Nanti mungkin bisa disesuaikan, saya akan bacakan matannya, nanti silahkan diperhatikan, untuk lebih memudahkan silahkan diperhatikan keterjemahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menyelesaikan kajian kitab ini. Baik. Sedikit tentang biografi penulis. Nama beliau adalah Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Dilahirkan di Riyadh pada tahun 1391 Hijriah. Hafizahullah ta'ala. Yang mana beliau menetap di ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Nah, beliau dikenal dengan ulama hadis dan musnid. Ulama hadis dan musnid. Musnid itu memiliki banyak sanad. Jadi misalkan ada kitab-kitab tertentu, kitab hadis, itu langsung punya sanad sampai kepada penulis kitab hadis tersebut. Ya. Dan yang semisalnya. Nah, dengan banyaknya sanad yang beliau miliki dari kitab-kitab tersebut, maka beliau digelari sebagai ulama yang musnid, ulama yang memiliki banyak sanad. Ya, seperti Bukhari dan Muslim dan yang semisalnya, beliau memiliki sanad-sanad sampai kepada penulis kitab tersebut. Baik. Beliau punya sanad dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salasatul Usul, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, Qawaidul Arba'. Beliau juga memiliki sanad sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Beliau punya sanad dari kitab Arba'in An-Nawawi sampai kepada Imam An-Nawawi dan yang semisalnya. Nah, dan apa yang beliau alami tersebut, ini adalah salah satu yang bisa kita ambil adalah, ini adalah salah satu bentuk janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam mengejar kebaikan. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, dan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kami akan benar-benar beri petunjuk atau kemudahan kepada jalan-jalan kami.
Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama, fokus, insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Nah, ini juga salah satu jawaban. Mungkin salah satu jawaban. Kenapa kok saat ini dengan banyaknya kemudahan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita temukan untuk dapat hadis, untuk baca ayat, melihat penjelasan ulama, tapi kok tidak sebagaimana kualitas ulama terdahulu. Kualitas ulama terdahulu kan jelas. Mungkin di antara sebabnya kurang mujahadah. Mujahadah itu nanti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ya mungkin itu, kurang mujahadahnya. Ya kurang mujahadah. Dulu untuk dapat satu hadis harus perjalanan sebulan. Mereka harus menjual barang ini dan itu untuk modal. Alhamdulillah saat ini cukup dengan modal internet kita sudah bisa mendengarkan kajian. Mudah sekali. Alhamdulillah kalaupun ingin datang ke majelis ilmu sudah banyak sekali. Di dekat rumah ada, ya, agak jauh sedikit ada. Kalaupun mau keluar kota ikut daurah-daurah besar pun mudah, ada pesawat. Sangat dimudahkan, tidak sebagaimana zaman dahulu. Tapi dengan kemudahan ini juga seharusnya kita tetap menunjukkan mujahadah kita, ya. Mujahadah kita dalam mendapatkan atau memperoleh ilmu agama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Dalla hadza ala anna ahran nas bi muwafaqatis shawab ahlul jihad." Ayat di atas menunjukkan bahwa yang paling sesuai dengan kebenaran adalah orang-orang yang paling berjuang. Orang-orang yang paling berjuang. Orang-orang yang paling berjuang. Berjuang dalam menimba ilmu di balik rasa capek, letih, habis bekerja, dia tetap berjuang. Bagaimana tetap memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Dia tetap berjuang untuk mencatat, dia tetap berjuang untuk mendengarkan, dia berjuang untuk mengamalkan. Di balik perjuangan itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Nah, itulah mungkin jalan yang dititi oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala sehingga beliau saat ini dikenal sebagai seorang alim besar, ya, seorang musnid yang punya banyak sanad. Dan beliau belajar dari ulama-ulama masyhur ya yang ada, Syekh bin Bas, Syekh Abdul Utsaimin, Syekh bin Aqil dan yang lainnya. Nah, di antara karya ilmiah beliau adalah kitab ini, yaitu kitab Ta'zimul Ilmi yang kemudian beliau ringkas menjadi khulasah Ta'zim al-Ilm. Baik, silahkan dibuka kembali pada muqaddimah. Muqaddimah penulis, kalau di dalam kitabnya di halaman 49, adapun dalam urutannya di urutan 55. Langsung kepada halaman 50, penulis mengatakan, kita bacakan matannya terlebih dahulu, ya. Fa inna hadzal 'abdi minal ilm mawqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilm wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilm fil qalbi yanqusu hadzul 'abdu minhu. Ya hatta yakuna min qalbun laysa fihi syai'un minal ilm. Baik, di halaman 50 setelah amma ba'du, penulis mengatakan, sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu. Dirinya akan layak. Kalau sudah layak menjadi wadah ilmu, maka ilmu itu akan sangat mudah datang. Akan sangat mudah bisa didapatkan. Ya. Semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hamba. Bahkan ada hati yang kosong sama sekali daripada ilmu. Itu mungkin jawaban kita selama ini. Kenapa kok saya ketika belajar susah? Mungkin kadar pengagungan ilmu ini yang kurang. Ya. Kadar pengagungan ilmu ini yang kurang. Yang belum mantap dalam hati kita. Baik, kemudian penulis kembali mengatakan paragraf berikutnya, faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi wa wafadat rusulu fununihi ilaihi wa lam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqqihi wa la li nafsihi ladzatun illa al-fiqru fihi wa ka'anna aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidh rahimahullahu ta'ala lamaha hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilm min sunanihi al-musammah
bil musnadil jami' bi babin fi i'zamil ilmi. Artinya, paragraf berikutnya, barang siapa memuliakan ilmu, maka cahaya ilmu akan menyinarinya dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Lihat, kunci utamanya tadi apa? Kita jadi hamba yang betul-betul mengagungkan ilmu. Maka fununul ilm, jenis-jenis cabang-cabang ilmu pun akan mudah kita dapatkan. Dimulai dari akidah, kemudian ibadah, muamalah, dan segala macam jenis ilmu yang lainnya. Allah Ta'ala akan memudahkan itu semuanya. Dengan apa? Dengan pengagungan ilmu. Yang dalam pengagungan ilmu harus memenuhi pokok-pokok atau dasar-dasar pengagungan ilmu yang akan disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Dengan itu maka mudah dalam memperoleh dan mendapatkan ilmu yang banyak. Keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu serta tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Dan Al-Hafidh Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala seakan-akan telah mengisyaratkan hal tersebut saat mengakhiri bab ilmu dalam kitab beliau Al-Musnad Al-Jami dengan sub pembahasan tentang memuliakan ilmu. Ya, tentang memuliakan ilmu. Jadi mungkin di antara ciri atau tanda orang yang sudah mengagungkan ilmu itu selalu merasa nikmat. Selalu merasa nikmat ketika sedang belajar. Ketika sedang mendengarkan kajian, merasa nikmat. Sebagaimana ada orang-orang penikmat game yang berjam-jam di hadapan layar dan tanpa merasa capek sedikit pun. Padahal belum makan, belum minum. Bahkan ke belakang pun dia tahan. Ada sebagian yang nggak mandi. Saking merasa nikmatnya berada di hadapan layar. Itu hanya gambaran. Nah, orang yang sudah merasakan nikmat terhadap ilmu, tidak ada kenikmatan yang lebih menyenangkannya dibandingkan dia berpikir tentang ilmu. Ketika ketemu dengan teman yang dibicarakan juga ilmu. Ketika dia membaca buku-buku yang dibaca juga berkaitan dengan ilmu. Dan seterusnya. Nah, itu mungkin di antara ciri orang yang sudah menjadi hamba yang betul-betul mengagungkan ilmu. Dan inilah yang disyaratkan oleh Al-Hafidh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam kitab beliau dalam mengakhiri pembahasan atau mengakhiri kitab beliau dengan bab memuliakan ilmu. Taib. Selanjutnya, penulis mengatakan, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusul ila i'dhamil ilm wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqid ta'zimihi wa hiya al-usul jami'ah al-muhaqqiqah li'azamatil ilm fil qalb. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilm mujillan lahu wa man dhayya'aha falinafsihi adha'a wa lihawa wa ata'a fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah yadaka awkata wa fuka nafakha wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Penulis mengatakan hal yang paling bisa membantu untuk menumbuhkan pengagungan terhadap ilmu adalah memahami ma'aqidut ta'zim. Ma'aqid artinya simpul-simpul atau bisa diartikan sebagaimana dikatakan penerjemah kaidah-kaidah pemuliaan ilmu, pokok-pokok dasar mengagungkan ilmu. Yakni prinsip-prinsip dasar yang menjadi barometer pengagungan hati terhadap ilmu. Jadi dengan mengamalkan apa yang disebutkan nantinya ini menjadi tolak ukur kita sudah mengagungkan ilmu atau belum. Ya, kita sudah mengagungkan ilmu atau belum. Kemudian barang siapa yang menguasai dan mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut berarti dia telah mengagungkan ilmu. Sebaliknya barang siapa yang mengabaikannya sungguh ia telah mengabaikan dirinya sendiri dan mengikuti hawa nafsunya. Jika kemudian akhirnya ia gagal mendapatkan ilmu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, rasakanlah akibatnya, tanganmu sendiri yang mengikatnya dan mulutmu yang meniupnya. Dalam arti, kegagalan kita dalam mendapatkan ilmu itu sebab ulah atau disebabkan ulah tangan kita sendiri. Karena kita tidak mengagungkan ilmu. Karena kita tidak mengumpulkan ma'aqidut ta'zim, simpul-simpul kaidah-kaidah dasar, pokok-pokok dasar dalam mengagungkan ilmu. Dan di akhir beliau mengatakan dalam muqaddimahnya beliau mengatakan
Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak memuliakannya. Makanya ada orang-orang yang hari-harinya dia datang ke majelis. Bahkan mungkin dia termasuk alumni pesantren. Tapi ternyata tidak ada satupun bekas ilmu yang terlihat dari dirinya. Mungkin sebabnya itu. Dia belum termasuk di antara hamba-hamba yang betul-betul mengagungkan ilmu dengan benar. Nah, dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam muqaddimah beliau ini, kita ketahui betapa pentingnya mengagungkan ilmu. Karena ia termasuk sebab besar dalam memperoleh ilmu dan menetapnya ilmu dalam diri. Terkadang ada sebagian orang yang mudah dapat ilmu. Yang kita rasakan saat ini. Ingin tahu hadis ini, cari, dapat. Apalagi yang bagi orang-orang yang sudah bisa mengakses maktabah syamilah atau yang semisalnya, mudah dapat. Tapi karena tidak menggabungkan ilmu, ilmu tersebut hanya hinggap sebentar. Sangat sebentar dan kemudian pergi begitu saja. Berbeda dengan orang-orang yang pengagungan terhadap ilmu kuat, maka semakin mudah mendapatkan ilmu dan ilmu akan senantiasa menetap. Nah, dan pokok-pokok pengagungan ilmu disebut pula sebagai ma'aqidut ta'zim, simpul-simpul pengagungan ilmu. Apabila simpul-simpul ini tertancap dalam diri seseorang, kemudian diamalkan, dipraktikkan dengan baik, maka ia bisa disebut sebagai orang yang betul-betul mengagungkan ilmu. Jadi ketika dikatakan Anda sudah mengagungkan ilmu atau belum? Nah, untuk mengetahui jawaban apakah kita sudah mengetahui apakah kita sudah mengagungkan ilmu atau belum, kita lihat poin-poin atau 20 ma'aqidut ta'zim. 20 dasar-dasar pengagungan ilmu. Sudah kita lakukan atau belum? Sudah kita lakukan atau belum? Kalau belum, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa mengagungkan ilmu dengan benar. Karena kalau sudah menjadi hamba yang mengagungkan ilmu, maka kita akan dikatakan layak untuk menjadi ahli ilmu dan akan diambil manfaat darinya. Ya. Dan sekali lagi, memperoleh ilmu yang akan didapatkan setelah dia mengagungkan ilmu, itu bukan hanya sekedar mengumpulkan maklumat. Jadi orang yang sudah mengagungkan ilmu, dia akan dapat ilmu. Dapat ilmu yang dimaksud itu bukan hanya sekedar dapat maklumat, dapat pengetahuan belaka. Tidak. Ya. Kalau sekedar ingin mendapatkan maklumat, apalagi gelar-gelar, ya mungkin banyak yang bisa. Tanpa harus mengagungkan ilmu. Tanpa harus memenuhi ma'aqidut ta'zim. Dia akan bisa. Apalagi untuk orang-orang yang berbuat curang dengan membeli ijazah, berbuat curang, nyontek dan semisalnya. Mungkin baginya dia dapat itu semua. Tapi yang dimaksud ketika seorang hamba memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu dan dia dapat ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang tetap dalam hati dan memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada diri seorang hamba, kepada dirinya. Baik itu pada kesolehannya, kesucian hati dan jiwanya, benarnya amal perbuatan dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, begitu semangat dalam memberikan dakwah, dan banyak hal-hal positif yang ditemukan. Nah, itu hanya bisa didapatkan dengan apa? Dengan adanya penggangguan ilmu dalam hati yang akan menghantarkannya kepada ilmu, dan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, itulah ilmu yang benar. Jadi ilmu yang benar itu, para ikhwah sekalian, maka Allah, adalah ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Dan salah satu kunci utamanya adalah dengan mengagungkan ilmu. Dengan mengagungkan ilmu. Orang yang mengagungkan ilmu dengan benar, maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan baginya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang bisa menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah penjelasan, salah satu penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan
Dr. Khalid Al-Muslih mengatakan, "Wadzalika anna al-wusul ila Allah Ta'ala yakunu bi turuqin katsira, aqrabuha wa aisaruha wa ashaluha wa anja'uha fi isabatil maqsud wa nailil murad." Ya, ketahuilah bahwasanya jalan menuju Allah itu bisa dikatakan banyak, sedangkan jalan terpintas, termudah dan paling menyampaikan kepada tujuan adalah menuntut ilmu yang sesuai dengan ajaran Rasul. Menuntut ilmu sesuai dengan ajaran Rasul. Dan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar mengumpulkan maklumat saja. Ya, bukan hanya sekedar mengumpulkan maklumat. Nah, dengan memperoleh ilmu, dengan meniti jalan menimba ilmu, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada beberapa makna yang dijelaskan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Allah mempermudah baginya jalan untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, yang tentunya dengan ilmu tersebut yang akan menuntunnya kepada surga. Jadi orang yang menuntut ilmunya benar, diiringi dengan pengagungan, maka semakin mudah dalam mendapatkan ilmu. Nah, orang sudah dapat ilmu, banyak ilmu, ilmunya bermanfaat, maka itu yang akan menuntunnya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang memaknai bahwa apa yang dimaksud dengan Allah Ta'ala mempermudah bagi penuntut ilmu jalan menuju surga adalah, yaitu hamba tersebut dimudahkan dalam menjalankan konsekuensi daripada ilmu, yaitu mengamalkannya. Ya, mudah beramal, mudah menjalankan, ya, dapat hidayah, yang mana tentunya itu akan memudahkan hamba masuk ke dalam surga. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah dipermudah jalan yang akan dilalui menuju surga pada hari kiamat, yaitu meniti sirat. Ya, dengan segala rintangan-rintangan yang ada, sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, menggelincirkan dalam keadaan gelap, di kanan dan kiri terdapat kalali pengait-pengait, kesulitan demi kesulitan. Tapi dengan menimba ilmu yang benar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan hamba untuk memperolehnya. Dan ketahuilah bahwa mengagungkan ilmu itu termasuk daripada mengagungkan syiar Allah. Dan mengagungkan syiar Allah termasuk daripada ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Baik, apa saja 20 ma'aqidut ta'zim tersebut? Kita bacakan 20-20-nya. Yang pertama adalah tathhiru wi'a'il ilm, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Yang kemudian yang kedua, ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam hati. Dalam belajar, dalam menimba ilmu harus ikhlas. Ini salah satu salah satu bentuk mengagungkan ilmu. Yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan tekad menuntut ilmu, termasuk mengagungkan ilmu. Yang keempat, sorful himmati fihi ila ilmil Qur'an wa sunnah, memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah, termasuk mengagungkan ilmu. Yang kelima, sulukut jadah al-musilah ilaih, menempuh jalan yang benar dalam belajar. Ya, jalannya benar. Nah, ini termasuk di antara mengagungkan ilmu. Yang keenam, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil aham fal aham, mendahulukan ilmu yang paling penting. Jadi memperhatikan tahapan-tahapan dalam memperoleh ilmu. Maka yang dikedepankan adalah yang lebih penting terlebih dahulu. Ini bagian daripada mengagungkan ilmu. Jangan hanya fokus pada hal-hal yang banyak disukai oleh kebanyakan orang. Tidak. Ya, saya lebih suka ilmu tentang rumah tangga, Ustaz, yang nikah-nikah saja, Ustaz. Ya nggak bisa. Kita nggak akan menjadi seorang talibul ilm, seorang alim rabbani. Harus ada tahapan-tahapannya. Dan banyak funun ilmu yang harus difahami dan dipelajari oleh setiap hamba. Kemudian yang ketujuh, mubadaratu ila tahsilihi wa igtinami sinnis shaba wa syabab, bersegera untuk mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat di waktu-waktu muda. Kemudian ke-8, luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah, pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa dalam menimba ilmu. Harus pelan, harus sabar. Harus sabar. Ya, harus sabar. Pelan-pelan.
Nanti keburu mati Ustaz. Ya sudah. Masalah anjal kematian Allah Ta'ala yang mengetahui. Tugas kita hanya beramal sampai mati. Tugas kita adalah menimba ilmu sampai mati. Dan banyak di antara para ulama yang baru mulai belajar di usia tua. Di usia senja. Contoh yang paling jelas para sahabat. Ketika mereka masuk Islam, itu usia-usia mereka sudah tua. Sebagian mereka sudah tua. Tapi mereka menjadi sahabat yang alim, yang berilmu. Maka harus sabar. Jangan tergesa-gesa. Yang kesembilan, sabru fil ilm, tahammulan wa adaan. Sabar dalam menimba ilmu dan menyampaikan ilmu. Kesepuluh, mulazamatu adabil ilm. Memperhatikan adab-adab ilmu. Ini termasuk bagian dari mengaguan ilmu. 11, siyanatul ilm amma yushin mimma yukhaliful muru'a wa yukhrimuha. Menjaga wibawa ilmu dari yang menjelekkannya. Intikhab as-suhbah as-salihalah, memilih teman yang soleh, termasuk daripada panggilan ilmu. Badlul juhd fi tahaffuzil ilm wal mudzakarah bihi wa su'al anhu, berusaha menjaga menghafal ilmu, mudzakarah dan bertanya. Ke-14, ikramu ahli ilm wa tauqirihim, menghormati ahli ilmu. 15, raddu muskilatin ila ahlihi, mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Yang ke-16, tauqiru majalis ilmu wa ijlalihi aw'iyatihi, menghormati majlis-majlis ilmu. Ke-17, adzabbu 'anil ilm wa dzawdi an hiyadhihi, membela dan menolong ilmu. 18, at-tahaffuz bi mas'alatil ilm, berhati-hati dalam bertanya. Ke-19, syaghaful ilm bil ilm wa ghalabatu 'alaih, cinta yang sangat besar kepada ilmu. Dan 20, hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu dalam menimba ilmu. Nah, inilah 20 ma'aqidut ta'zim, 20 simpul atau pokok atau prinsip atau kaidah dalam mengaguan ilmu. Yang mana ketika kita ingin dikatakan sebagai hamba yang mengaguan ilmu, maka 20 ini harus ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada simpul yang pertama, yaitu tathhir wi'ail ilm, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai muqaddimah pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan yang kita sampaikan membuahkan manfaat dan pelajaran yang berharga bagi kita, terutama dalam bertambahnya iman dan takwa. Ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi seluruhnya, terutama yang menyampaikan. Saya berikan kesempatan bagi di antara ikhwah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Yang disampaikan pada malam ini, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan resen terlebih dahulu. Silakan resen teman-teman. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Mungkin kalau tidak ada yang resen, saya izin bertanya Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz, saya Medi dari Rubasan Kelas 1 Jakarta Pusat. Masya Allah, ilmu yang disampaikan Ustadz bermanfaat sekali pada saya. Semoga kita semua di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ustadz, yang tadi disampaikan kan kita ini harus menuntut sesuai, yang pertama syaratnya ikhlas dan mengikuti Rasul. Ustadz, banyak sekali saya temukan saudara-saudara kita mungkin di lingkungan saya sendiri yang tidak mengikuti Rasul. Tatkala itu ketika mereka menyampaikan itu, subhat mereka itu menyampaikan begini Ustaz, yang penting ini baik, kita beramal banyak pahalanya begitu Ustaz. Bagaimana kita untuk bisa tidak termasuk ke dalam subhat tersebut Ustaz? Banyak sekali demikian. Mungkin itu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd.
Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sebuah amal itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa ibtagha bihi wajhah." Diriwayatkan Imam Nasa'i, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang diharapkan darinya wajah Allah, yang artinya ikhlas. Yang hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala semata. Dan ikhlas itu artinya dia tidak meminta yang menyaksikan, dia tidak meminta yang membalas kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Itu arti daripada ikhlas. Dia beramal yang dia harapkan balasan, persaksian dari Allah Ta'ala saja dan bukan yang lainnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perkara kami, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berupa yang pertama perkataan, sesuai dengan perkataan beliau atau tidak. Yang kedua bisa berupa perbuatan. Dan yang ketiga bisa berupa penetapan apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan salah satu contoh yang sangat jelas, yang mungkin ini termasuk di antara yang belum diketahui oleh sebagian orang yang hanya bermodalkan yang penting niat baik, yaitu hadis yang sudah kita bacakan tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi. Ke rumah istri Nabi, bertanya tentang kualitas ibadah Nabi, banyak sedikitnya kualitas. Dan mereka kemudian kan berazam, bertekad untuk mengamalkan amalan-amalan yang amat luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul tulus niatnya. Dan kalau ditanya niatnya baik nggak? Sangat baik. Bukankah mereka mau ibadah kepada Allah Ta'ala dengan puasa yang nggak buka-buka, sholat malam yang nggak tidur-tidur, yang nggak mau nikah tujuannya untuk ibadah. Dia nggak mau nikah karena dia pandang nikah ini bisa menghilangkan fokus dari ibadah. Kan tujuannya ibadah. Baik apa tidak? Niatnya baik apa tidak? Sangat baik. Sangat baik itu niatnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Man raghiba. Dikatakan mereka benci dengan sunnah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Termasuk orang yang benci terhadap sunnah Nabi SAW adalah orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Hadis ini sudah sangat jelas sebenarnya. Kalau orang-orang yang mau membuka hatinya cukup dengan membaca hadis ini, dia sudah akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kuncinya satu, dia mau membuka hati dan tidak mau mengedepankan ego dan nafsu. Nah, tapi kalau seandainya masih mengedepankan ego, mengedepankan nafsu, maka mau dibawakan banyak dalil pun maka sulit untuk menerima. Dan kita bersabar dalam mendakwahkannya. Kita bersabar dalam mengajaknya. Mungkin salah satu yang kita evaluasi dalam menyampaikan, salah satu yang kita evaluasi dalam waktu penyampaikan, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan kita berdoa agar saudara-saudara kita yang belum mengenal dan merasakan manisnya ibadah di atas sunnah, lezatnya ibadah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan mereka bisa merasakannya, ya nantinya yang akan menjadi yang bisa menghantarkan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu jawabannya, ya. Mungkin karena kejahilan, mungkin karena ketidaktahuan, maka kita bersabar terhadap mereka dan kita berusaha terus untuk mendakwahkan mereka. Wallahu a'lam. Sebagaimana kita dulu sebelum kita tahu kan mungkin enggak instan juga. Mungkin dulunya kita termasuk orang-orang yang menolak juga. Tapi mungkin disebabkan karena usaha orang dekat kita. Mungkin juga ada doa-doa mereka yang mana mereka mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan. Yang fulan dimaksud adalah kita. Yang kemudian pada akhirnya Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita. Salah satu contoh, saya punya kenalan yang mana beliau ini awalnya sangat-sangat benci. Sangat-sangat benci.
mulai dari penampilan, mulai dari kajian, isi kajian, benci. Tapi ya mungkin Allah Ta'ala berkehendak. Dengan doa, dengan usaha, di balik kebencian itulah dia menemukan titik terang. Yang pada akhirnya dia termasuk orang yang sangat kuat dalam membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan jika ada pertanyaan lain. Pertanyaan dari Rizky Lapas Selong, kami persilahkan. Silakan. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Rizky dari Lapas Selong, Nusa Tenggara Barat. Saya pernah mendengar dari salah satu seorang tabi'in, di mana dia mengatakan, ilmu ini adalah agamamu. Kamu akan menyembah Allah berdasarkan apa yang disampaikan orang tersebut. Maka berhati-hatilah kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, Ustaz, bagaimana cara kita mengenali Ustadz atau guru di mana tempat kita mengambil ilmu ini baik dan sesuai pemahamannya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin sedemikian, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Nah, ini salah satu kondisi yang menunjukkan bahwa kita juga perlu ilmu untuk mengetahui ini Ustadz bisa diambil ilmunya atau tidak. Nah, dari sini kan kita sudah sadar bahwa kita sangat perlu kepada ilmu. Bahkan untuk membedakan ini bisa diambil ilmunya atau tidak. Apakah beliau termasuk yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Itu saja kita perlu ilmu. Nah, untuk orang-orang yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu yang membedakan, ini Ustadz insya Allah selalu intisab kepada sunnah, selalu berpegang teguh kepada sunnah, maka kita bisa mengambil ilmu. Maka ketika dia sudah punya ilmunya, walhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Maka bagi yang tidak, maka dia bisa bertanya. Dia bisa bertanya kepada orang-orang yang dia percaya, ya, yang dia yakini insyaallah ta'ala berdasarkan hati kecilnya, beliau-beliau ini termasuk di antara yang menyampaikan ilmu dengan benar. Dan tuluslah, ikhlaslah. Maka dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk. Salah satu contoh teman saya, yang mana dulunya beliau ini sempat kemana-mana. Tetapi yang luar biasa dari beliau adalah ketulusan hati untuk menemukan kebenaran. Jadi dia gunakan akal sehatnya, dia gunakan imannya dalam menerima atau menyaring ilmu yang didapatkan. Karena dia belum tahu. Dia mau bertanya ke siapa juga belum tahu. Dia mau memilih dengan ilmunya juga belum punya ilmunya. Tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah saya petunjuk." Dia datang ke sini, ikut beberapa kali majelis-majelisnya, hati kecilnya berkata tidak. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu di atas tauhid. Nah, kemudian dia coba yang lain. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya untuk mengenal bahwa tidak ada petunjuk yang benar kecuali Al-Quran dan Sunnah. Yang pada akhirnya saat ini dia termasuk orang-orang yang berusaha terus belajar dan selalu mengembalikan segala macam urusan dan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bekali diri dengan ilmu untuk bisa membedakan ustadz mana saja yang bisa kita ambil ilmu darinya. Jika tidak ada, maka kita bisa bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, ya. Dan bekali diri dengan ketulusan hati dan keikhlasan hati dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Maka di antara doa-doa yang paling ahkam dan paling a'zam sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, mungkin saya tidak akan duduk di sini untuk bisa saling berbagi ilmu. Mungkin para hadirin atau para pemirsa sekalian tidak akan duduk dan mendengarkan apa yang kita kaji bersama. Semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudara kita yang belum, maka kita doakan mereka agar mereka juga bisa mengenal apa
yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu terakhir, jangan terlalu menyibukkan dengan mencari-cari yang belum pasti. Maksud saya seperti ini. Dia tanya, dia sudah punya ustadz yang dia yakini insya Allah ta'ala apa yang beliau sampaikan benar. Apa yang beliau sampaikan selalu kembali Al-Quran, Sunnah, qala Allah wa qala Rasulullah. Tapi jangan sibukkan, ustadz sama ini boleh gak? Ustadz sama... Dia terlalu menyibukkan dengan hal-hal demikian yang pada akhirnya memalingkannya dari belajar. Cukupkan dengan ustadz-ustadz yang memang sudah diyakini insya Allah ta'ala apa yang beliau sampaikan itu tidak akan lepas dari qala Allah wa qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah, wa qala tabi'in, dan tidak akan lepas daripada perkataan itu. Nah, cukupkan dengan itu dan fokus, dan insya Allah akan menghasilkan dibandingkan hanya sekedar ya bisa dikatakan mencari rasa. Mencari rasa. Saya pengen tahu sih bagaimana ustadz ini, saya pengen tahu ya, lebih enak ustadz ini dari retorikanya. Ilmu itu bukan hanya sekedar dilihat dari retorika penyampaian ustadz. Bahkan kalau nanti diberikan kesempatan untuk duduk di majlis-majlis para masyayikh yang ada di kota Madinah atau di Masjidil Haram, ada ulama-ulama besar dari sisi penyampaiannya biasa-biasa saja. Kalau orang yang setengah-setengah semangatnya dalam menimba ilmu, kurang mengetahui ilmu, dipastikan tidur dalam majlis. Karena beliau mungkin suaranya terlalu pelan, karena mungkin sudah tua ya, terlalu pelan, ya, yang terkadang susah untuk didengarkan karena terlalu jauh misalkan. Ini kalau yang setengah-setengah susah, gitu. Maka fokuskan diri untuk belajar. Misalkan saya taunya cuma satu ustadz saja, ya sudah. Insya Allah Ta'ala Allah akan bukakan pintu-pintu yang lainnya. Dengan sendirinya. Akhirnya saya tahu ustadz ini, saya tahu ustadz ini. Dengan sendirinya setelah niatnya benar. Tapi ada sebagian orang yang saya heran, ustadz saya sama ini boleh nggak? Ustadz sama ini boleh nggak? Ada orang-orang yang disibukkan dengan hal ini. Karena saya rasa ini terlalu menyibukkan diri yang pada akhirnya memalingkan dirinya dari fokus untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Kalau masih ada. Mungkin ada lagi Ustadz, ini dari Wahyu Saputra dari Lapas Serembah. Pada Wahyu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz dan tim atas pencerahannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Karena sesuai dengan yang Ustaz bilang tadi, Masya Allah benar. Dulu Ana benci banget sama dakwah sunnah ya, kayak gini. Benar-benar sampai ya jenggot juga dicaci gitu. Celana kebanjiran lah, macam-macam gitu. Baru saat memang kita merasa kita punya ilmu, tapi ternyata memang salah dalam mengambil ilmu ya. Akhirnya kita nyarinya yang lucu-lucu aja gitu. Dengan alasan ya itu kan metode dakwah gitu. Tapi kalau kita pikirkan kembali, ya Rasulullah nggak kayak gitu loh. Masa sahabat diajak ketawa-ketawa, padahal kita pentingkan urusan ilmu akhirat, kan seperti itu Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kita kan menuntut ilmu ya. Ada sebagian dari kita yang takut menuntut ilmu. Karena apa? Karena ntar kalau udah tahu kita harus ngamalin. Ntar nggak bisa ini. Nah itu kan pahalanya jadi double. Mendingan nggak tahu aja deh. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapinya untuk kita ya? Segitu aja sih Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saya katakan ini adalah sebuah syubhat dengan anggapan bahwa dengan ketidaktahuan saya akan selamat dari hukum. Saya tidak akan dituntut pada hari kiamat dengan alasan ketidaktahuan. Baik. Nah, ketidaktahuan ini pun harus dilihat apakah ketidaktahuannya memang karena sebab yang diterima atau tidak. Untuk di era sekarang, untuk di zaman sekarang, sulit dikatakan bahwa orang-orang ini tidak tahu dan ketidaktahuannya karena uzur yang diterima.
Karena saking mudahnya untuk mengakses ilmu. Saking mudahnya untuk bertanya. Ya. Ini sudah era-eranya orang yang berpengetahuan gitu. Terutama pengetahuan dunia ya, orang berlomba-lomba dalam hal itu. Yang seharusnya dalam pengetahuan agama pun lebih besar rasa keingintahuannya terhadap ilmu agama. Nah, orang-orang yang enggan untuk mendengarkan ini tetap akan ditanya kelak pada hari kiamat, dan dia akan diminta pertanggungjawaban, dan dia akan diazab atas ketidakinginannya untuk belajar. Dan ingat, belajar menimba ilmu agama hukumnya wajib dan harus dihadirkan dalam hati, sebagaimana kita ketika sholat takbir Allahu Akbar, baca Al-Quran, puasa, kan hadir dalam hati, saya sedang ibadah. Maka seperti itu pula lah ketika kita sedang duduk seperti ini, saya menyampaikan, para pemirsa mendengarkan, para ikhwas sekalian mendengarkan, yang kita lakukan ini juga ibadah. Dan ibadah yang seperti ini wajib, terutama dalam hal-hal yang tegak dengannya agama kita. Sholat, masalah puasa, ya, wajib hukumnya. Sehingga tidak menimba ilmu itu berdosa. Tidak menimba ilmu itu berdosa. Nah, orang-orang yang tutup telinga, enggan ke majelis ilmu, karena alasan tadi khawatir dibebani dengan hukum, ya dosa. Ini dosa. Malah saya pernah mendapati, saya waktu itu menyampaikan hukum tentang jual beli kredit kalau nggak salah. Itu belum selesai menyampaikan sudah tutup telinga. Saya belum siap Ustadz, saya belum siap. Karena saya masih belum bisa lepas. Nah ini. Sekarang apakah dikatakan dia mungkin belum tahu, belum selesai. Karena saya belum selesai menyampaikan tapi sudah di-cut duluan. Nah, apakah orang ini diterima uzur ketidaktahuannya? Tidak bisa. Karena saat ini sangat mudah bagi kita untuk mengakses ilmu. Justru kita yang dituntut untuk terus mencari. Nah, kalau seandainya kita sudah mencari, ada beberapa poin-poin yang belum kita ketahui dan qaddarallah kita lakukan, maka mungkin pada saat itu dimaafkan. Tapi berbeda dengan orang yang enggan untuk belajar. Nah, sekali ini ada syubhat. Ini adalah syubhat yang harus diobati, yang harus dijauhi. Dan obatnya adalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Siap. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, kesimpulan apa yang kita sampaikan kali ini adalah mudah-mudahan ini menyadarkan kita akan pentingnya ilmu. Dan satu-satunya atau salah satu cara utama untuk bisa memperoleh ilmu dengan benar adalah dengan menggabungkan ilmu. Dan dalam menggabungkan ilmu terdapat ma'aqid atau simpul atau pokok-pokok dasar yang dengannya barulah seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang menggabungkan ilmu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajarinya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.